Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhadiah Al-Fatihah terlebih dahulu buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Pada masyar barakatul Fatihah. Yang kedua buat para alim ulama, para aulia, para tuan guru kita, para mufassirin haditsin, as-sufiyin al-muhaqqiqin, buat para guru-guru kita, buat para partisipan yang berpartisipasi dalam mendirikan, merawat, melaksanakan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Halimi. Semoga dijadikan kubur mereka dijadikan taman di antara taman-taman surga dan kelak bersama kita dimasukkan ke Jannatul Firdaus. Barakatul Fatihah. Yang kedua, buat orang tua kita, ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita, saudara dan saudari kita, paman dan bibi kita, semoga dijadikan kubur mereka taman dan taman surga, bukan jurang neraka. Dan semua saudara-saudara kita yang sedang sakit, supaya digantikan penyakitnya oleh Allah dengan kesehatan yang sempurna, diberikan usia panjang untuk dimanfaatkan bertakarrub kepadanya. Yang kesulitan diberikan kemudahan, yang sengsara diberikan kebahagiaan, yang musafir merantau ke luar daerah maupun luar negeri untuk mencari ilmu maupun mencari rezeki, supaya mendapatkan ilmu dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kembali kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat, membawa rezeki yang banyak, yang barakah, ilmu yang banyak bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina dharina qurratu a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa ala sahiril anbiya'il mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa lidayna jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah qulubana tal arifin wa alimna ulumul anbiya'il mursalin waj'alna minal ulama'il amilin wa akrimna bi karamatil awliya'il arifin wanfa'na bima 'allamtana ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadal amra in kunta dha fahmin. Wanzur, dan pandanglah dengan teliti, renungkan dengan cara seksama, ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi, maka siapa saja yang hijrahnya kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka
hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan siapa saja yang hijrahnya kepada dunia, yusibuha, dia akan mendapatkan dunia itu. Au imra'atin yatazawwajuha, atau kepada perempuan dia akan menikahinya. Dia akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka berhijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Fafaham, maka pahamilah olehmu qaulahu alaihi salatu wassalam, kan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ammal hadzal amra, dan renungkanlah akan perkara ini, in kunta dza fahmin, jika engkau punya pemahaman. Ini kelanjutan daripada hikmah yang mengatakan la tarhal min kaunin ila kaunin. Fatakunu kahimarin rahai yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi wal ladzi irtahala minhu, walakin arhil minal akwani ilal mukawwini wa anna ila rabbikal muntaha. Kalau dikaitkan dengan hikmah yang berikutnya, maka ini mengandung arti bahwa niat kita untuk melaksanakan suatu hijrah, itulah yang akan menentukan kalau memang niat kita berhijrah kepada Allah, maka Allah akan membuat kita wusul kepada Allah. Kalau niat kita berhijrah kepada Rasulullah, niscaya Allah membuat kita wusul sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau niat kita berhijrah untuk mendapatkan harta, kekayaan, keduniaan, maka kita pun akan sampai mendapatkan kekayaan itu. Kalau kita berhijrah untuk seorang perempuan, niscaya kita akan dapatkan juga perempuan itu. Hadis ini kan terkenal dia dalam hadis niat. Dan sebab Rasulullah menyabdakannya, memang yang paling menonjol pada waktu itu, yang paling menonjol adalah ada beberapa sahabat yang ingin melihat saja. Karena di Madinah pada waktu itu ada seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini terkenal kecantikannya yang membuat para lelaki sangat-sangat berbahagia kalau hanya sekedar melihat kecantikannya saja. Maka berita ini tersebar sampai seluruh jazirah Arab. Orang-orang Madinah yang sebelum hijrah pada datang ke Mekah seringkali berbicara tentang Ummu Qais. Ini yang membuat para sahabat sebagiannya sangat-sangat penasaran. Bagaimana sih kecantikannya yang namanya Ummu Qais itu? Apakah akhlaknya sesuai dengan kecantikannya, ataukah justru kecantikannya ini membuat dia menjadi orang yang rusak akhlaknya? Bahkan ada yang berencana, seandainya kalau dia sampai di Madinah, dia bila perlu ingin nikah bersama Ummu Qais. Ingin nikah bersama Ummu Qais itu. Nah,
Waalaikumsalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan sabdanya ini adalah di Madinah justru. Di Madinah. Setelah sampai di Madinah. Jadi memang benar bahwa Ummu Qais itu seorang perempuan yang sangat cantik, membuat orang-orang yang mendengar ceritanya penasaran ingin menyaksikan bagaimana sesungguhnya kecantikan si Ummu Qais ini. Sehingga siapa yang dapat untuk menjadikan dia menjadi istri, maka Ummu Qais adalah sebagai salah satu sebagai percontohan saja. Namun sesungguhnya bukan Ummu Qais saja yang masuk dalam kata imro'atin, tapi adalah imro'ah secara umum. Kita dapat menyaksikan banyak orang-orang yang di dalam daerahnya sendiri ingin untuk merantau itu adalah di samping dia mendapatkan uang, ingin juga dia mendapatkan perempuan. Karena memang banyak orang yang berprinsip kalau di daerah kita tidak bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan. Karena banyak mata-mata yang mengawasi. Bahkan dari segi usaha pun mereka itu kadang-kadang di dalam daerah mereka pilih-pilih. Mana usaha yang dianggap tidak menurunkan martabatnya sebagai manusia. Itu yang dilakukan. Tapi kalau sudah berada di negara orang, kadang-kadang pekerjaan yang tidak diminati di negara atau di daerah itu, di sana dilakukan demi untuk mendapatkan uang. Bahkan yang lebih parah seperti tadi, baik laki maupun perempuan, dia mencari pasangan untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan. Nah, ini adalah niat. Apalagi kalau kita kembali kepada husnuzon dan raja kemarin itu adalah Rasulullah SAW dalam hadis qudsi mengatakan ana inda zanni bi abdi. Saya ini kata Allah akan melayani hamba saya sesuai dengan apa yang diyakini. Maka dalam kaitannya dengan tasawuf, di sini disilahkan perjalanan para salik menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai titik markas yang dituju oleh para salik, oleh para sufi, para ahli tasawuf adalah dengan melakukan hijrah. Maka perjalanannya dari, kalau boleh diibaratkan, bagikan dia mulai dari tempat tinggalnya sendiri menuju di mana Allah Subhanahu wa taala. Memang kan Allah Subhanahu wa taala akrabu min hablil warid. Allah taala itulah jauh lebih dekat dibanding dengan urat leher. Kenapa harus kita cari? Kenapa harus kita usahakan? Lalu kita menjadi dekat kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang sangat ekstrim. Kalau di Jawa ada namanya toko mendem. Nah, toko mendem ini dia melakoni salah satu ritual tarekat satariyah itu ya. Tarekat satariyah. Mereka itu belajar untuk toko mendem, dia mengubur diri dari 3 hari 3 malam. Di situ dia sholat sesuai dengan salat sekedar untuk menghormati waktu saja. Nanti setelah selesai itu toko mendemnya itu barulah dia iadah sholatnya. Bayangkan ada yang sampai 4 bulan di toko mendem.
Berarti kan bergerak enggak, makan minum enggak, kada hajat enggak, bergerak enggak selama sekian lama. Nah, ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal semacam itu. Sampai sekarang di Jawa itu masih banyak. Di Lombok juga ada yang melaksanakan toko mendem. Termasuk Ustadz Faisal katanya. Ustadz Faisal ini melaksanakan toko mendem itu menerima salah satu pelajaran dari Ustadz Pajar. Ustadz Pajar gurunya adalah almarhum Nini Sidik yang di Kebontalu. Nah, jadi berbeda kalau suluknya tarekat-tarekat yang Naksabandi. Kalau itu kan suluknya itu di dalam ruangan yang dibikin dari kain putih sama-sama semeter. Itu juga dia melakukan hal itu, tapi mereka makan minum. Sholat di tempat itu. Ada mulai dari yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, kemudian bahkan ada sampai 7 tahun. Kalau suluknya tarekat Naksabandiyah. Ini semuanya tujuannya adalah untuk sampai kepada Allah. Nah, itulah cara mereka berlatih untuk berhijrah. Lalu dalam kaitannya dengan hal ini, tentu kita terlebih dahulu ya harus tahu saja, karena pada dasarnya semua itu adalah baik yang tokoh mendem, kemudian itu yang suluk, hakikatnya adalah uzlah. Karena pernah kan dikatakan di sini bahwa tidak ada yang membuat kita sangat cepat sampai kepada Allah Ta'ala selain dengan cara uzlah. Cara uzlah adanya tabatul bidayah dan ada tabatul nihayah. Qala syarih rahimahullah ta'ala fi hadzal haditsin nabawi, dalam hadis nabawi ini tambihun, ada suatu perjagaan, suatu peringatan ala makna ladzi dzakarahu, atas makna daripada apa yang sudah ia sebutkan, wa maudhi'al i'tibari, dan tempat untuk mengambil pelajaran, wa ta'ammuli, dan untuk merenungkan, huwa, yaitulah dia, wallahu a'lamu qaulahu, dan Allah yang maha tahu apa yang disabdakan oleh Rasulnya. Fil qismi tsani, pada bagian yang kedua, fa hijratu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Artinya dia akan sampai kepada apa yang ia niatkan dalam hijrah itu. Apa yang ia niatkan bisa sampai. Karena memang manusia ini terlahir satu fitrahnya, fitrah Islamiyah. Nah, untuk menyempurnakan fitrah Islamiyah ini diadakanlah yang namanya ibadah, ritual. Di dalam ibadah, dalam ritual, dalam Islam itu ada memang diajarkan secara terbuka, ada yang diajarkan secara sir. Kesemuanya adalah cara, syariat, tarekat, hakikat, barulah menjadi marifat. Maka seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak berarti begitu dia sudah sampai kepada tarekat lalu meninggalkan syariat, sampai kepada hakikat lalu meninggalkan tarekat, sampai kepada marifat meninggalkan hakikat. Rasulullah tidak begitu cara pengajarannya. Semuanya dilakoni. Syariat itu dilakoni, tarekat dilakoni, hakikat dilakoni, ma'rifat dilakoni. Dilaksanakan semuanya. Nah, inilah yang diibaratkan dengan hijrah Rasul, Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW itu. Kalau Isra Mi'rajnya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu gambaran daripada salat syariat. Karena beliau
berisra dengan kendaraan, dengan pendamping. Sedangkan kalau dia saat mi'rajnya menuju aras dari Masjidil Aqsa, dia hanya menggunakan pendamping, tidak menggunakan kendaraan. Ini ibarat daripada salat tarekat. Kemudian perjalanannya dari aras menuju Maqamul Mukafahah tanpa kendaraan, tanpa pendamping. Itu gambaran daripada salat hakikat. Dengan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah sampai kepada puncak ma'rifat. Lalu turunnya kembali ke bumi, itu gambaran daripada dia tidak akan pernah meninggalkan syariat walaupun sudah mencapai tingkat ma'rifat tinggi. Jadi semuanya dilakoni. Makanya para ahli tarekat ini bermacam-macam. Ada yang zikir begitu dia sudah sampai sekian kali khataman, dia berhenti mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia mulai mengatakan Allah, 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 Allah. Kalau dia sudah khataman sekian kali, dalam muridnya Allah, Allah, Allah ini, dia mulai dengan hu, 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 hu. Ini kan berarti tinggalkan ya. Tinggalkan la ilaha illallah, tinggalkan Allah, Allah. Kemudian nanti pada akhirnya, hu itu juga ditinggalkan. Dia hanya dengan napas yang dikatakan dengan zikir mampi isbat. Seperti yang sudah terangkan sebelumnya, lapas yang masuk itu dikatakan dia musbat, kemudian yang keluar itu dikatakan mampi. Yang mampi. Kata mereka, yang masuk inilah bertemu dengan roh, itu yang menjadi nyawa. Yang keluar itu menjadi ampas. Nah ini, sehingga dalam perjalanan Rasulullah SAW, beliau mengajarkan tasawuf ini secara sir, tidak secara terbuka, karena dia lihat bagaimana karakter daripada para sahabatnya, sehingga mereka siapa yang pantas untuk menerima pelajaran yang sir ini, siapa yang belum pantas. Nanti yang belum pantas itu dilihat. Sampai sejauh mana dia melaksanakan syariat, sudah mampu tidak dia ditingkatkan dari syariat kepada tarekat. Sehingga zikir la ilaha illallah itu tetap tidak boleh ditinggalkan. Seperti halnya salat syariat tidak boleh ditinggalkan. Nanti kualitasnya lah yang akan meningkat. Tetap melaksanakan syarat syariat, dia tetap berzikir la ilaha illallah. Tapi kualitasnya lah yang sampai kepada puncak ma'rifat. Tidak dengan apa? Dengan tidak meninggalkan la ilaha illallah yang merupakan zikir yang paling afdal. Salat syariat tidak pernah ditinggalkan. Sehingga di satu masjid misalnya, sekian, misalnya di Masjidil Haram, sekian juta orang salat. Di antara yang sekian juta ini siapa yang masih salatnya sampai kepada kelas syariat saja? Siapa yang sudah naik ke tarekat? Siapa yang sudah naik ke hakikat? Siapa yang sudah marifat? Jadi kan para sufi memberikan gambaran, mana segambaran salat syariat itu? Kalau salat syariat, artinya yang tingkatnya sudah syariat, baru syariat saja, kita hanya ingat kepada Allah pada saat kita takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Setelah itu sudah mungkin hanya kita lakukan rukun qauli dan rukun fi'li saja. Nah, kalau yang sudah sampai kepada maqam tarekat adalah apabila dia sudah mampu ingat kepada Allah dari awal hamzah Allah sampai kepada mim assalamualaikum. Kalau yang hakikat yang bisa mengantarkan kepada marifat itu adalah dia tidak saja ingat pada Allah dalam sholat, tetapi semua keadaan dia tidak pernah lupa kepada Allah. Dia sudah bisa menyingkirkan yang lain daripada Allah dari hatinya. Itu tandanya salatnya sudah mencapai makam salat hakikat yang dilakukan oleh para arifin. Begitu juga yang namanya hijrah. Hijrah ini kan masih kalau dari satu alam ke alam lain, artinya dari
dari daerah ke daerah lain masih berkisar di bumi, planet bumi. Tetapi perhijrahan yang ada di planet bumi ini, mana hijrah yang berkualitas untuk mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya adalah sesuatu perhijrahan yang mengantarkan kita kepada tempat di mana kita bisa khusyuk, tetap ingat kepada Allah. Tidak pernah lupa pada Allah. Sehingga apapun alam semesta ini yang dia saksikan, membuat dia ingat kepada Allah. Jadi kemanapun dan apapun dia alihkan pandangannya, menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah yang bisa mengantarkan dia kepada Allah. Wala nasiba lahu minal wusuli. Kalau begitu tidak ada bagian baginya daripada sampai, wal qurbi dan dekat. Alladzi hazza bihi man hajara ilallahi. Yang diberikan dengannya orang-orang yang berhijrah kepada Allah wa Rasulih dan Rasulnya. Wa huwa qauluhu, yaitulah sabdanya, fahijratuhu ilallahi wa Rasulih. Hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa hadza min babi hasril mubtada'i fil khabar. Ini adalah salah satu daripada contoh bab disingkatnya mubtada dalam khabar. Jadi mubtadanya dibuang, khabarnya saja yang disebut, tetapi sudah menjadi suatu yang iktifa. Apabila ada khabar pasti ada mubtada, apabila ada mubtada pasti khabar. Ketika disebutkan mubtada saja pasti sudah ada khabarnya, dibuang dengan alasan apa dia dibuang. Yang penting khabar itu ada, atau sebaliknya ketika khabar disebut mubtada dibuang, itu sudah dia iktifa. Dan di dalam ilmu balaghah itu disebutkan adalah al-hazfu wa dzikru. Ada yang khabarnya yang disebut berarti mubtada'nya yang mahzuf. Kama taqulu Zaidun sadiqi. Sebagaimana kau katakan Zaid itulah teman saya. Ai la sadiqa lahu ghairi. Artinya tidak ada teman bagi si Zaid itu selain daripada saya. Wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam, dan seolah-olah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabbaha fil qismitsani, dia memberikan perjagaan fil qismitsani pada bagian yang kedua, di dunia, dengan dunia, al yati yuridu ayyusibaha, dunia yang ia kendaki untuk mendapatkannya, mendapatkan dunia. Wal mar'ati, dan perempuan, allati yuridu ayyatazawwajha, perempuan yang ingin ia nikahi, ala hududin nafsi, yaitu atas usaha-usaha yang didapatkan oleh nafsu. Wal wuqufu ma'aha, dan terhenti bersamanya. Wal amalu alaiha, dan beramal atasnya, berbuat atas itu yang diniatkan. Kainatan makanat, maka dia akan menjadi apa yang telah jadi. Wa in kana zahiruha talabal hazil ajila, dan jika ada zahirnya itu dia mencari bagian yang segera, faqauluhu fahijratuhu, maka perkataan mengatakan fahijratuhu ila Allahi wa Rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, wa huwa maknal irtihali, dialah makna daripada al-irtihalu minal akwani ilal mukawwini, artinya berpindah dari alam ciptaan Allah ilal mukawwini, kepada Allah yang menciptakan alam. Wa huwal matlubu minal abdi, dan dialah sesungguhnya yang dituntut daripada hamba.
wa huwa musarrahun bihi, dan dialah yang dijelaskan dengannya, ghayatat tasrih, dengan sehingga-hingga penjelasan. Wa qauluhu fahijratu ila ma hajara ilaihi, dan perkataan yang mengatakan maka hijrahnya itu kepada apa yang ia berhijrah kepadanya, huwal baqa'u ma'al akwani, yaitu adalah dia akan abadi bersama Allah. Maksudnya dengan abadi bersama Allah ini, sewaktu hidup di dunia dia akan tetap terus ingat kepada Allah. Dia ingat kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Nah, keadaan ingatnya kepada Allah ini membuktikan bahwa dia sangat-sangat yakin ma'iyatullah pada dirinya, yaitu kebersamaan Allah pada dirinya. Kebersamaan Allah. Nah, orang-orang semacam inilah yang dianggap sudah sampai, sudah wusul kepada apa yang ia niatkan untuk berhijrah, yaitu kepada Allah. Wa tanaqquli fiha, dan berpindah padanya. Artinya, dan ia berpindah pada itu apa yang ia niatkan. Wa huwal ladzi nuhya anhum. Kalau dia niatkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dilarang daripadanya. Wa huwa musyarun bihi ghairu musarrahin, dan dialah yang diberikan petunjuk dengannya yang tidak dijelaskan. Fal yakunil muridu aliyul himmati, fal yakunil muridu aliyul himmati, maka hendaklah seorang murid itu mempunyai kemauan yang tinggi, seperti yang di Ta'limul Muta'allim, salah satu daripada yang bisa mempercepat kita mendapatkan ilmu, kita mempunyai himmatun aliyah, kemauan yang tinggi untuk mendapatkan ilmu. Karena apabila seorang santri tidak memiliki himmatun aliyah untuk mendapatkan ilmu, maka akan sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Karena tidak ada yang memotivasi dia untuk terus belajar dan belajar. Apalagi kalau dia, misalnya, dia memang dikasih tahu, ya kalau memang kita diberikan ilmu oleh Allah, ya kita dapat ilmu, kalau enggak, ya enggak. Akhirnya dia apa? Dia mondok saja. Nah, mondok saja. Tamat temannya, tamatlah dia. Di saat temannya yang lain mujahadah, belajar, dia tenang saja, santai-santai. Maka mujahadah ini adalah merupakan salah satu dilalah yang menggambarkan bahwa dia akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak rajinnya menuntut belajar anak ini sebagai dilalah bahwa dia tidak akan mendapatkan ilmu seperti yang didapatkan oleh temannya yang punya himmatun aliyah itu. Kita sudah mempunyai suatu ajaran bahwa memang segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tanda kepada kita. Memberikan tanda kepada kita untuk bisa terrealisasinya apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini yang seringkali kadang-kadang menjadi polemik. Orang yang memahami makna daripada firman Allah, apa sabda Rasulullah yang mengatakan, innakum lan tadkhulul jannata bi'amalikum walakin birrahmah. Kalian tidak akan masuk surga dengan amal perbuatan kalian, tetapi adalah dengan rahmah. Wala kila ya Rasulullah, wala anta. Rasulullah juga begitu. Na'am wala ana, saya juga begitu. Tetapi dia tidak melihat bahwa dalam proses perjalanan hidup manusia ini ada yang memang yang digambarkan oleh Imam Ghazali menjadi 4 orang itu ya. Orang yang diciptakan oleh Allah untuk ahli ibadah saja tapi bukan ahli surga. Yang kedua, ada orang yang diciptakan oleh Allah jadi ahli surga saja tapi bukan ahli ibadah. Yang ketiga,
diciptakan oleh Allah menjadi ahli ibadah dan jadi ahli surga. Kemudian yang keempat, ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi ahli ibadah dan bukan juga menjadi ahli surga. Dan semua ini akan kelihatan dia. Kelihatan pada waktu dia masih hidup. Pada waktu dia masih aktif. Usia produktif. Kelihatan. Tanda-tanda ini akan kelihatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Kalau kau sudah saya berikan iman, kata Allah, maka kau berusaha untuk menjadi orang takwa. Kalau kau tidak bisa sampai puncak ketakwaan, maka usahakan paling tidak kau menjadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam. Nah, ada orang-orang yang memang ditakdirkan dia adalah tidak selamanya berada dalam Islam. Ada yang terusir dari Islam. Akhirnya mereka jadi murtad, mati dalam kemurtadan. Yang namanya murtad sudah didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayyartadid an dinihi fayamut wa kafirun fajaza'u jahannam. Itu. Siapa saja yang murtad dari Islam, kemudian mati dalam keadaan kafir, berarti jahanam. Sehingga dalam pertarungan sekarang ini antara Kristen dengan Islam terutama sekali, kalau yang menganut agama Hindu tidak ada yang berkomentar di YouTube. Yang Kristen ini yang banyak berkomentar. Ada yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, bayangkan. Seperti itu si Joseph Paul Zeng itu yang mengatakan dirinya sebagai Nabi yang ke-26. Lalu dia mengatakan, saya ingin untuk apa? Membebaskan Nabi ke-25 yang akan masuk neraka itu. Ini anak ini memang sedang dicari ya oleh polisi untuk dituntut karena dikatakan penistaan terhadap Nabi Muhammad, penistaan terhadap agama Islam. Akhirnya saling tuntut menuntut. Anak-anak muda Kristen juga menuntut Yahya Waloni. Dia tuntut Yahya Waloni yang dianggap menistakan agama Kristen, menistakan agama Nasrani, menistakan Nabi Isa alaihissalam. Saling tuntut menuntut. Ini artinya kita sebagai orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam pada diri kita ini wajib memperjuangkan bahwa Islam itu harus kita bawa mati. Dan itu juga mengandung arti wajib kita perjuangkan Islam ini sampai kita mati dalam perjuangan Islam. Bagaimanapun caranya. Artinya memperjuangkan diri kita, bukan memperjuangkan Islam. Karena Islam itu sudah dibantu, ditolong oleh Allah. Karena level kita tidak bisa untuk menolong agama Allah. Tapi kita berkhidmat. Berkhidmat kepada umat. Berkhidmat kepada umat. Untuk apa? Supaya bisa mempertahankan Islam sampai dia mati. Sehingga nanti pada saatnya kita merasakan bahwa ma'iyatullah ini tidak pernah berhenti pada diri kita sampai kita mati. Kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini belum kita dapatkan. Perasaan itu. Perasaan ini ya, makanya dalam tasawuf dikatakan ada zauq. Padahal betul Allah itu tidak pernah pisah dengan kita. Tidak pernah pisah dengan semua makhluknya. Tetapi ada yang merasakan bahwa dirinya tetap bersama Allah, ada yang tidak ingat bahwa dirinya sedang bersama Allah. Nah, untuk melestarikan perasaan tetap ingat bahwa diri senantiasa disertai oleh Allah itu, inilah yang diusahakan oleh para sufi. Bahkan para sufi sangat ekstrim, tidak mengatakan seperti yang kita sering ketahui
bahwa ma'iyatullah itu dengan al-hifzu, dengan pemeliharaannya, dengan al-murakabatu, dengan pengawasannya, bil ilmi, dengan ilmu. Tetapi kalau sebagian sufi mengatakan dengan zat sudah dikenal, dengan zat. Nah, yang mengakui semacam ini adalah termasuk bagian daripada tarekat Sesi Jenar, yang memang kadang-kadang yang sangat ekstrim seperti tadi. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa dirinya itulah perwujudan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti mereka mengatakan apa? Ketika kita sholat umpama, sementara mereka kan tidak sholat seperti kita, karena dia sudah lepas landas daripada sholat syariat, tarekat dan hakikat. Dia mengatakan, kamu ini kok sholat sekian lama tidak ada perubahan, kamu masih saja akhlaknya tidak seperti orang yang tidak pernah sholat. Berarti selama ini kamu hanya menyembah nama Allah. Kau tidak pernah bisa merenungi hakikat daripada Allah Ta'ala itu. Padahal pada dirimu sudah ada zat Allah. Nah, ini kata mereka. Kata-kata semacam itu memang sekarang banyak dianut oleh orang-orang yang mengikuti tarekat-tarekat yang gair muktabarah. Tapi mereka membela hal itu. Mereka mempertahankan keyakinannya tentang tarekatnya itu ya benar. Ini adalah keadaan daripada kaum muslimin, terutama sekali para penganut, para murid ya, para murid-murid sufi. Jadi murid sufi itu harus memiliki himmatun aliyah, kemauan yang sangat tinggi untuk usul kepada Allah. Wan niyah, dan mempunyai niat yang tinggi, alil niyah, yang mempunyai niat yang sangat tinggi. Apa bedanya himmah dengan niat? Kalau niat ini kan kasdus syai' muqtarinan BPLD, yaitu bersahaja untuk sesuatu langsung melekat dengan perbuatannya. Kalau himmah itu belum dalam tataran praktik. Nah, kenapa? Karena begini, seperti tadi, alil himmah atau himmatul aliyah masih berupa keinginan-keinginan. Nah, kalau sudah masuk di dalam ibadah, maka itulah yang dikatakan niat. Lalu niat ini harus tetap tinggi, jangan sampai redup. Karena kita bisa membuktikan pada diri kita sendiri. Pada waktu sholat, kita sudah berniat lillahi ta'ala. Tetapi kadang-kadang niat lillahi ta'ala ini pada satu saat dalam sholat kita bisa menjadi redup. Dia bisa menjadi kendur. Tidak terus menyala, tidak terus tinggi. Maka yang diinginkan oleh seorang murid harus alil niyah juga. Hatta la yakuna, sehingga tidaklah ada lahu bagi itu si murid iltifatun ila ghairin, perpalingan kepada yang lain, wala kaunin, tidak ada perpalingan kepada alam, al-battah sama sekali. Waqad ahsana syairu fi qaulihi, dan sungguhnya telah memperindah oleh seorang penyair dalam ucapannya, wa kullu ma qad khalaqallahu wa ma lam yakhluq muhtakirun fi himmati kasyaratin fi miprakin. Wa kullu ma qad khalaqallahu, dan semua apa yang telah diciptakan oleh Allah dan semua apa yang belum diciptakan, muhtakirun, yaitu sangatlah hina, fi himmati, pada keinginanku yang sangat tinggi itu, kasyaratin fi mipraki, bagikan selai rambut di tengah-tengah belahan. Ini miprak ini kan, atau kadang-kadang miprak itu bisa artikan selai rambut dalam sisir. Tapi akan lebih dahsyatnya kalau dikatakan selai rambut yang berdiri tegak di atas pemisahan. Kalau Rasulullah kan bersisir itu di tengah dia. Jadi
yang kanan dibawa ke kanan, rambutnya yang kiri dibawa ke kiri. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah itu ada selai rambut yang tidak mau cenderung ke kanan dan cenderung ke kiri. Ini berarti merupakan suatu yang muhtakir, yang hina. Nanti dilihat di sini sebagai suatu gambaran sebenarnya ini, sebagai suatu gambaran. Tidak ada artinya selain daripada Allah dalam kehidupan para sufi. Yang punya arti hanyalah Allah. Sementara aras, 7 lapis langit, bumi, surga, neraka sekalipun, dia tidak pernah punya arti kalau ditandingi dengan Allah. Itu bagi para sufi. Qala rajulun li Abi Yazid radhiyallahu taala anhu. Telah berkata seorang bagi Abi Yazid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha daripadanya. Ausini, Tuhan, berikanlah saya wasiat. Berikanlah saya wasiat. Berikanlah saya pesan. Faqala lahu, maka berkatalah Abu Yazid baginya, bagi laki-laki itu, in a'taka minal arsy ilal firasy, jika Allah memberikan kau aras sampai dia turun di atas tempat tidurmu, fakul lahu, maka katakanlah baginya, la anta uridu, bukan engkau yang saya maksudkan. Jadi ini kalau kita gabung dia menjadi la anta uridu, bukan engkau yang saya maksudkan. Tapi kalau la anta uridu, engkau yang saya maksudkan, berarti sama seperti sufi ya, yang kalau dia mengatakan begini, para sufi mengatakan wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau dia mengatakan wa illam takun, sampai di sana tarahu, setelah kau menyatakan dirimu tidak ada, kau akan melihat dia. Setelah kau tidak melihat dirimu, kau baru melihat dia. Itu dipotong. Wa illam takun, kalau kau sudah menganggap dirimu tidak ada, tarahu, barulah kau melihat dia. Tapi kalau kita wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka menjadi satu dia. Kalau artinya sekalipun, jadi di sini ini yang lil goyah. Kalau illam takun itulah ini yang lisartiyah, in syartiyah. Sekalipun kamu tidak melihat dia, dia melihat kamu. Itu kalau in lil goyah. Tapi kalau illam takun in syartiyah, jika kau sudah tidak ada tarahu, barulah kau melihat dia, melihat Allah. Nah, begitu juga ibarat ini. La anta uridu, bukan engkau yang saya maksudkan. Bukan engkau yang saya maksudkan. Tapi la, bukan aras ini yang saya inginkan ya Allah, tapi engkau. Sama ketika dulu Imam Syafi'i didoakan, kawallahu da'faka ya syekh, kata orang yang menyeguk dia itu. Kawallahu da'faka ya syekh. Mudah-mudahan Allah memperkuat kelemahan engkau ya syekh. Jadi kekuatannya itu yang diperlemah. Apa? Lemahnya itu diperkuat. Kalau ini berarti kan artinya supaya bertambah lemah. Boleh jadi yang dimaksudkan oleh yang menjenguk Imam Syafi'i itu sebenarnya kekuatannya, kelemahannya ini supaya dia bertambah menjadi kuat. Tapi Imam Syafi'i menanggapinya pada saat sakit itu, pada menjelang usia 54 tahun, beliau tertawa saja. Jadi apapun yang kau maksudkan dalam doamu, apakah kau ini adalah mengatakan kawallahu da'faka, yang berarti mudah-mudahan Allah memperkuat kelemahanmu, atau kau mengatakan bahwa mudah-mudahan kelemahanmu ini berganti menjadi kekuatan, ya terserahlah kamu, kata Imam Syafi'i. Nah, seringkali dalam bahasa-bahasa tasawuf itu menyalahi seperti apa yang kita ketahui secara zahir.
makna daripada sebuah kalam. Nah, waqala Abu Sulaiman, dan berkata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu. Abu Sulaiman Ad-Darani, mudah-mudahan Allah reda daripadanya. Lau khayyirtu baina raka'ataini wa dukhulil firdausi lakhtartu raka'ataini. Lau khayyirtu, kalau saya dipilihi baina raka'ataini, antara salat 2 rakaat, wa dukhulil firdausi, dan masuk surga, lakhtartu raka'ataini, niscaya saya akan pilih salat 2 rakaat itu. Bayangkan salat 2 rakaat kan berapa lama itu? Tidak lama kan. Kalaupun kita menghatamkan Al-Quran, rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz, tidak sampai berapa lama. Ada anak-anak santri itu yang 3 jam dia bisa hatam Al-Quran, yang habis-habis 3 jam. Nah kalau begitu misalnya 3 jam, berarti sejam setengah rakaat pertama, sejam setengah, hanya 3 jam. Hanya 3 jam. Dia salat 2 rakaat. Tetapi 2 jam salat 2 rakaat itu, dia sudah mendapatkan qurrata ainin, kesenangan memandang. Maka yang 2 jam ini kualitasnya sampai 2 miliar tahun. Dalam arti, dia bertemu dengan Allah dalam waktu yang 2 jam itu, atau yang 3 jam itu. Itu bisa dirasakan nikmatnya sampai 2 miliar tahun. Bahkan seumur langit dan bumi. Bahkan sampai selama-lamanya. Kenapa hal ini dikatakan oleh Sulaiman Ad-Darani? Karena kalau saya sudah merasakan qurrata ayunin dalam sholat itu, pasti sudah akan berlanjut sampai masuk surga. Tetapi kalau saya dipilih surga, sekarang ini belum saatnya masuk surga. Kan nunggu mati dulu baru masuk surga. Itu pun menunggu hari kiamat, menunggu hisab, menunggu mizan, menunggu siratul mustaqim. Oleh sebab itu saya pilih salat 2 rakaat. Kalau dijadikan salat 2 rakaat itu sebagai media untuk bisa mendapatkan yang nama qurratu ayunin. Itu alasannya. Lalu ditanya, li'anni fil firdausi, karena bahwasanya saya di dalam Jannatul Firdaus bihazi, yaitu adalah dengan bagian saya, artinya sebagai apa yang saya hasilkan dengan sebab mujahadah saya. Wa fir raka'ataini bi rabbi. Adapun kalau 2 rakaat itu kan bi rabbi, dengan Tuhan saya. Nah ini yang menyebabkan dia berkualitas. Nah karena kalau dalam surga belum tentu kita terus-menerus bersama Allah katanya. Tapi kalau dalam salat 2 rakaat yang sudah mencapai qurrata ayunin itu, berarti selamanya kita bersama Allah dan kualitasnya sampai tidak akan pernah berhenti. Wa qala Syabli, telah berkata Imam Syabli radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha daripadanya. Ini Imam Syabli ini kan Maroko, dia seorang sufi Maroko. Berbeda dengan Imam Sazili kalau yang Mesir. Jadi apa kata beliau? Idzar makarahu walau fi qaulihi kulu wasrabu. Izzar, waspadailah olehmu makarahu, ujian. Ujian, karena ujian bukan rencana jahat. Nah, karena seringkali kan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berencana jahat, lalu Allah membalas rencana jahat mereka, dan Allah lebih baik rencana jahatnya. Nah, ini diartikan seperti itu. Tapi ini diartikan adalah makarau itulah ujian daripada Allah. Walau fi qaulihi kulu wasrabu. Sekalipun pada firman mengatakan kulu, pada makanlah kalian, wasrabu, dan pada minumlah kalian. Yuridu, yang ia maksudkan, la tastaghrik fil hazi, jangan kau habiskan pada bagian itu. Wal takun fi kulli syai'in bihi, maka hendaklah, kalau kita artikan tastadrik ini berasal daripada kalimat garaqo,
fi'il sulasinya, kemudian tastadrik ini sin dan ta sayrurah, maka dia akan mengandung arti janganlah kau tenggelam dalam pencapaianmu itu sehingga kau lupa kepada Allah. Wal takun fi kulli syai'in bihi, tetapi hendaklah kau berada pada segala sesuatu itu dengan Allah, yaitu pada segala sesuatu adalah dengan Allah, dengan sebab Allah, bukan dengan segala sesuatu itu. Misalnya kan kita jadi traveling ya, menjadi manusia nomaden, manusia yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian kita itu seperti tadi, ketika kita nomaden ini mempergunakan alat transportasi. Alat transportasi. Memang kita tidak bisa seperti para waliullah yang sudah sampai kepada gaus. Kalau Imam Ghazali itu gaus, Imam Ghazali gaus, kemudian Syafi'i juga gaus. Wali kutub, kemudian wali abdal saja, dia bisa tidak menggunakan alat transportasi untuk sampai kepada tujuan. Nah, kalau kita masih mempergunakan alat transportasi, di saat kita menggunakan alat transportasi itu, makanya ada ritual-ritual di atas kendaraan. Sehingga ritual yang kita lakukan di atas kendaraan itu, berupa wirid-wirid misalnya, akan menyebabkan kita ingat bahwa hakikatnya yang akan menyampaikan tetap Allah saja yang menyampaikan, bukan ini kendaraan ini. Karena siapa tahu kendaraan ini nanti misalnya bis ataupun apa saja, putus rantainya atau pecah bannya, maka kita tidak bisa sampai. Terdamparlah kita di tempat, di tengah-tengah perjalanan, jauh sebelum sampainya kepada tujuan. Begitu juga kapal umpama. Jangan kita pernah mengetikatkan kapal itu akan menyampaikan kita. Pesawat, jangan. Tetapi yang menyampaikan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nomaden semacam ini melatih dirinya, para sufi kan begitu, yang menempuh perjalanan yang disebut oleh mereka perjalanan sufi. Jadi setiap kali sampai kepada di mana dia harus kehinggaannya baru kembali ke kampung halaman bertemu dengan keluarga, terus begitu nomaden. Ternyata mereka itu dilatih oleh para mursyidnya adalah untuk meyakini bahwa kau tidak bisa sampai kecuali dengan Allah. Jadi kalau begitu tidak perlu kendaraan, perlu berkendaraan untuk makam kamu. Kau perlu berjalan. Kalau tidak pakai kendaraan kau berjalan caranya, berarti kamu tetap berikhtiar berjalan. Kalau tidak ya silakan pakai pesawat, pakai kapal, pakai kereta api. Tapi ingat, yang membuat kau sampai adalah Allah. Bukan kereta api itu, bukan alat transportasi tersebut. Sampai nanti dia yakin. Pernah diuji salah seorang murid sufi oleh mursyidnya. Begini nak, kamu pokoknya sekarang berangkat sampai. Termasuk itu yang dari Suryalaya yang pernah saya ceritakan ingin mengijazahkan selawat dari Kyai Halil Bangkalan. Ada 3 santri ini. Suryalaya di Tasikmalaya. Suryalaya itu jauh. Dia harus melewati Alas Roban yang tempat bajing-bajing loncat yang termasuk hutan yang sangat-sangat sangar itu. Lalu dikatakan oleh semursyid, kamu pokoknya tidak akan bisa berkat selawatmu kalau tidak diijazahi. Padahal selawat itu sudah diwiridkan. Terus gimana kami akan mendapatkan ijazah? Dari Mbah Halil di Bangkalan. Jarak antara Alas ini Suryalaya dengan Bangkalan itu kan sangat jauh. Terus semua mereka menggebu-gebu ini bersama 5 orang. Lalu dikasih tahu oleh mursyid, besok saja berangkat. Jangan sekarang. Dianggap bahwa dirinya yang 5 ini akan dibekali dengan material, dengan uang dan bawaan yang lain. Ternyata sampai waktunya sudah ditunjukkan, kenapa kau belum berangkat? Belum ada apa-apa. Ya ini. Belum ada apa-apa. Dia katakan kan uang belum ada, itu dan ini kendaraan dan pokoknya berangkat. Berangkatlah mereka berjalan kaki 5 orang dari Suryalaya menuju Bangkalan.
Tidak bawa makanan dan minum, tidak bawa uang. Jalan terus jalan. Jadi selama berapa hari dia berjalan dari Suryalaya ke Bangkalan, tidak pernah makan apa-apa. Yang paling parah adalah dulu kan belum ada Suramadu sekarang ini. Dia sampai di pelabuhan di Tanjung Perak itu tengah malam, satu orang pun tidak ada. Tidak ada orang. Akhirnya mereka itu melihat ada seekor perahu sampan kecil, tidak diikat, itu dinaiki. Ayo, ini ada kayuhnya, dia bilang, kita sama-sama kayuh. Ayo berjalan. Sampailah dia di Bangkalan. Nah, setelah diijazahi selawat yang sudah biasa dibaca, setelah diijazahi, sekarang sudah saatnya kau pulang. Dan disuruh pulang tengah malam juga. Pulang. Maka pada saat dia pulang itu, tadi tidak ada orang di pelabuhan Bangkalan itu. Dia temukan lagi ini sampan, tapi tidak ada kayuhnya. Kan dulu tidak ada sampan yang punya mesin. Kalau kita pakai ini sekarang, kapan kita sampai, dia bilang. Begini sajalah, kita sudah diijazai selawat oleh Tuan Syekh, oleh Mbah Yai. Kita baca saja itu selawat itu. Akhirnya betul, begitu dia baca, dia langsung, begitu dia menjamkan mata, buka mata, langsung dia sampai di Tanjung Perak. Jalan lagi, pulang. Hanya sekedar untuk menjazai selawat. Minta ijazah selawat yang mereka sudah hafal. Nah ini kaitannya bukan dalam kaitan dengan selawat, tetapi lah perjalanannya itu. Perjalanannya. Nah, para sufi yang masih dalam berproses menjadi murid-murid nomaden, ada yang traveling, ada yang kadang-kadang tidak terkait dengan traveling. Nah, namun mereka memiliki satu keyakinan, dia akan bisa sampai dan juga bisa kembali ke tempat asalnya, di mana tempatnya dilatih. Dulu sekitar ada mungkin 7 tahunan ya, ini santri-santri sufi yang di Banten itu, ada yang datang ke rumah. Dia yang bercerita, saya selalu 15 orang di pondok, dia bilang. Kalau tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Cuma ada yang keluar duluan. Artinya yang keluar ini ada yang keluar tidak dilepas oleh mursyid, ada yang dilepas oleh mursyid. Karena mungkin dia dianggap sebagai santri yang unggulan, bisa dilepas. Setelah ada yang 15 tahun, lalu disuruh dia berjalan tanpa bawa bekal. Tapi jangan kau pernah tidur di tempat penginapan. Kau harus tidur di makam orang soleh. Terus dia berjalan dari Banten, dah bawa bekal. Datang dia orang itu. Ini sudah baru datang atau mau kembali? Saya akan menempuh perjalanan ini sekitar lagi 2 tahun. Terus berapa lama akan tinggal di Lombok? Ya sampai habis makam-makam orang saleh di Lombok. Tidak bawa apa-apa sekarang, tidak bawa apa-apa. Karena memang itu adalah disuruh oleh mursyid saya. Saya juga dilarang untuk menerima pemberian. Saya dilarang untuk menerima pemberian. Terus gimana makan minumnya? Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa dapat makan dan minum. Karena saya sudah latih untuk tidak mempunyai keinginan dan mempunyai kemauan. Pokoknya terima apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Nah, ini caranya dilatih. Dan itu ketika dia di pondok, tidak boleh makan selain daripada hasil bumi yang ada di sekitar pondok itu. Tidak boleh dia dibawakan sangu oleh orang tuanya. Dan pakaiannya pun selalu pakai karung tepung itu, kereng putih lah. Itu pakaiannya. Ini artinya bahwa di negara kita ini masih, terutama sekali di Jawa, masih banyak yang melakoni semacam itu. Sampai kepada seperti tadi, yang toko mendem itu, Nah, jadi ini semua diperjuangkan untuk bisa tetap dia merasakan ma'iyatullah pada dirinya.
Qala al-musannif rahimahullahu taala. Qala wal takun fi kulli syai'in bi, maka hendaklah kau pada segala sesuatu dengannya dengan Allah, la binafsika, bukan dengan dirimu. Faqauluhu ta'ala kulu wasrabu, maka firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu wasrabu, makanlah dan minumlah kalian. Wa in kana zahiruhu ikraman wa in'aman, dan sekalipun ada zahirnya itu adalah pemuliaan dan pemberian nikmat, fa inna fi batnihi ibtilaan, maka sesungguhnya fi batinihi, pada batinnya adalah ibtilaan wa ikhtibaran, ujian hatta yanzura man huwa ma'ahu, sehingga dia memandang siapakah dia bersamanya, artinya siapakah bersama dia. Wa man huwa ma'al hazi, dan siapakah dia bersama pendapatannya sendiri. Artinya begini, dia setelah dia merasakan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah berupa amr mubah, amrul ibahah, kul wasrabu ini amrul ibahah, boleh. Kita dimuliakan dengan banyak makan dan minum, kita dimuliakan dengan banyak fasilitas, kita dimuliakan dengan segala hajat diberikan oleh Allah. Apakah sampai sebatas itu kita melihat apa yang diberikan oleh Allah? Ataukah apa yang kita lihat secara zahir ini adalah zahirnya saja demikian, tapi yang kita lihat adalah apa yang ada di balik hal itu. Nah, sehingga dengan demikian kita merasakan bahwa di balik apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada nilai-nilai ujian untuk memperkuat ingatan kita kepada Allah, sehingga sampailah pada satu titik bahwa kita tidak akan pernah lupa pemberian Allah, tidak akan pernah lupa penyertaan Allah. Qala radhiyallahu anhu, telah berkata musannif atau syarih, musannif terutama sekali sini, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. La tashab man la yanhaduka, la tashab, janganlah kau menyertai man la yanhadduka, orang yang tidak bisa meningkatkan dirimu, haluhu, oleh keadaannya. Orang yang tidak bisa meningkatkan engkau oleh keadaannya. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan jangan juga kau sahabati orang yang tidak bisa menunjuki engkau atas Allah maqalu, oleh kata-katanya. Takallama hahuna fis suhbati, Tuan musannif telah berbicara di sini pada soal pertemanan. Siapa yang harus kita temani, siapa yang tidak boleh kita temani. Wahia aslun kabirun min usulil qaumi, dan dia ay as-suhbah, maksudnya suhbah itu adalah aslun kabirun min usulil qaum, adalah merupakan pangkal yang sangat besar daripada asal-asalnya kaum. Artinya pertemanan dua orang tambah menjadi tiga, tambah menjadi empat, tambah menjadi, akhirnya menjadi kaum yang sangat banyak. Nah, persahabatan dua orang ini sangat mempengaruhi. Fa innal qarinas salih yuslihul fasida wal qarinal fasid yufsidul salihan. Jadi teman dengan teman itu saling mempengaruhi, saling mempengaruhi. Wa fiha manafi'u, dan padanya memang ada manfaat-manfaat. Pada pertemanan itu ada manfaat. Wa ma'nal halil munhidati, dan arti daripada hal yang bisa membangkitkan hauna di sini, huwa antakuna himmatuhu, bahwa adalah keinginannya. Nah, ini keinginan, lagi kembali kepada keinginan. Apa katanya? Dalam 4 ya. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan tidak menunjuki engkau atas Allah oleh ucapan-ucapannya. Fa inhadul hali, maka sesungguhnya dorongan daripada keadaan. Dorongan daripada keadaan artinya motivasi daripada keadaannya. Begini, ketika kita melihat seorang dari penampilannya sudah meyakinkan ini,
orang ini sangat berwibawa, patut kita contohi. Langsung begitu kita takzim, begitu kita terpengaruh, langsung kita ikuti jejaknya. Dari segi sikapnya saja sudah begitu berwibawa. Nah, ini namanya inhadul hal. Wadalalatul makal. Di atasan. Ya, masih lompat ini. Walidzalika istamir alaiha. Dan karena itu tetaplah kau atasnya, ala subah maksudnya. Sya'nuhum kadiman wa hadisan. Keadaan mereka itu pada masa lalu atau pada masa yang baru. Waqad nabbahal mu'allif rahimahullahu. Dan sungguhnya telah memberikan perjagaan oleh Tuan Musannif. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat atasnya. Ala faidatiha, atas faedahnya. Artinya Tuan Musannif terutama sekali pengarang daripada syarah ini yang dalam menerjemahkan ini panjang ini diterjemahkan ini panjang sekali tentang ya hikmah yang singkat ini. Dia bilang apa? Jadi dia memberikan perjagaan atas faedah daripada pertemanan itu. Fi qauli la tashab man la yanhaduka halhu. Jangan kau temani orang yang tidak meningkatkan dirimu oleh keadaannya, wala yadulluka, dan tidak juga menunjukkan engkau ala Allah atas Allah makaru oleh ucapannya. Fa inhadul hali, maka sesungguhnya peningkatan yang disebabkan oleh keadaan itu oleh kelakuan, oleh sifat orang yang bisa meningkatkan wadalalatul maqal, dan tujuan daripada ucapan itu Allah Ta'ala atas Allah Ta'ala huwa faidatus sohbati, dia adalah merupakan faedah daripada pertemanan. Wa maknal halil munhidati, dan arti daripada hal yang meningkatkan hahuna di sini huwa antakuna himmatuhu muta'alliqatan billahi. Nah, ini intinya. Apa ya kalau begitu makna daripada munhidatul hal itu? Antakuna himmatuhu, bahwa adalah keinginan murid muta'alliqatan billahi ta'ala, yaitu bergantung kepada Allah Ta'ala semata-mata. Murtafi'atan anil makhlukin, terangkat dari makhluk, artinya dia tidak berada pada posisi makhluk lagi. Walaupun dia tetap hidup bersama makhluk itu, tapi tidak pernah merasakan bahwa dirinya hidup bersama makhluk. La yalja'u fi hawaijihi, dia tidak pernah masuk pada hajat-hajatnya illa ilallahi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun hajatnya disampaikan kepada Allah. Walaupun seperti yang diterangkan sebelumnya, Allah memberikan kita melewati salah seorang daripada teman, salah seorang sahabat, sehingga para pembeli mendapatkan rezekinya yang diberikan oleh Allah itu lewat para pedagang. Para pedagang juga mendapatkan rezekinya lewat para pembeli. Para sopir misalnya mendapatkan rezekinya lewat para penumpang, para pengojek begitu juga. Namun hakikatnya Allah yang memberikan. Karena sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa ya Allah, berikan saya apa yang saya perlukan yang terbaik menurut engkau. Maka Allah menggerakkan raga ini menuju suatu tempat, sehingga disitulah kita bertemu dengan hajat kita. Kalau sekarang kan dengan sistem online ya, semua online itu. Nah, jadi kita berhajat, minta kepada Allah. Lalu Allah menggerakkan ini jari-jari kita untuk menekan nomor daripada ya misalnya Sophia, kemudian Lazada dan lain sebagainya. Akhirnya tiba-tiba dia datang. Berarti lewat tukang ojek kita dapatkan apa yang kita hajatkan. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah Taala. Maka ini yang kita perlu kagumi ya, kepada para ulama salafus saleh. Kan berbeda-beda yang ditakdirkan kepada mereka.
Kalau seperti Imam Hanafi, dia ditakdirkan menjadi ulama yang sangat-sangat kaya. Sehingga murid-muridnya juga menjadi orang kaya seperti Abul Hasan Asy-Syaibani misalnya. Tempat bergurunya Imam Syafi'i itu. Kemudian Imam Maliki juga terus orang kaya. Tapi kalau Imam Maliki kekayaan itu kekayaan warisan. Kekayaan warisan. Warisan daripada keluarganya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali adalah miskin, sangat miskin. Sangat miskin. Jadi kan begitu meninggal dunia, orang tuanya Imam Syafi'i pada saat dia berusia 2 tahun, dibawalah dia ke Mekah oleh ibunya. Di Mekah, dia ingin belajar ngaji. Dia ikut ngaji bersama anak-anak orang kaya di Masjidil Haram, yang setiap datang bawa uang untuk berikan kepada guru ngajinya. Imam Syafi'i tidak ada yang dibawa apa-apa. Akhirnya terbentuklah sebuah peraturan yang dibikin oleh orang-orang kaya itu sendiri. Tidak boleh ngaji di sini kecuali kalau dia bawa uang. Imam Syafi'i tersingkirkan. Hal itu disampaikan kepada ibunya. Bu, saya tidak boleh ngaji di sana karena tidak ada uang. Bagaimana saya akan memaksakan dapat uang, nak? Kalau memang dengan alasan itu kau tidak bisa ikut ngaji secara formal, nyebuk-nyebuk sudah caranya di sana. Kamu pokoknya hadir di tempat itu. Tapi jangan dianggap sebagai orang ngaji. Dikatakan milu bawangan, enggak juga. Dia pokoknya di luar arena. Di luar arena. Ini juga yang dilakoni dulu oleh Kiai Jazuli ya, yang punya pondok pesantren Peloso. Karena dia, Kiai Jazuli itu, dia sudah masuk di fakultas kedokteran sesungguhnya. Tetapi disarankan oleh seorang kiai pada orang tuanya, di mana si Anu belajar sekarang, dia sudah masuk di fakultas kedokteran. Pada waktu itu fakultas kedokteran seperti masuk ke dalam surga. Begitu mahalnya. Tidak, suruh saja dia pulang, dia bilang. Suruh dia mondok. Akhirnya pulang si Jazuli itu. Begitu dia mondok, mati, meninggal dunia orang tuanya. Tidak ada yang biayai dia. Kalau dia tinggal di pondok kan tidak ada berhak dia tinggal di pondok. Karena di pondok itu tidak ada peraturan bahwa untuk menampung orang yang tidak bisa bayar kos. Akhirnya pulanglah dia. Pada saat dia pulang, dia tetap ingin untuk apa? Melanjutkan ngajinya. Maka mulailah dia mandi di bawah kali, seperti kali ini misalnya. Di bawah kali, artinya di kali yang ada di bawah pondok. Dia terus berendam untuk mendengarkan pengajian. Itu berlanjut sampai berapa bulan. Hampir setahun, sehingga anak-anak santri begitu selesai ngaji, turun melihat dia mandi. Kok orang ini setiap hari saya lihat dia mandi di sini. Dia tidak tahu bahwa ini dia ngaji. Dilaporkan kepada kiai yang punya pondok. Kalau begitu suruh saja dia masuk. Sementara dia sendiri juga tidak ingin belas kasihan orang untuk mendapatkan sangu mondok. Akhirnya apa? Dia akan mondok di situ. Dia jual dabitan. Dia beli kitab-kitab ini. Kitab-kitab sarah ataupun matan udah didabit. Nah ini dijual. Dari situ dia ambil batilah. Akhirnya sampai tamat dari pondok itu. Begitu dia pulang mondok tidak punya tempat. Tidak punya tempat. Akhirnya dia numpang di emperan masjid. Di situ dia terus ngajar. Di emperan masjid itu 2-3 orang. Sehingga pada zaman Belanda itu sampai Belanda memberikan tempat yang sekarang ini. Tempat di Peloso yang sekarang ini. Akhirnya itu banyak santrinya. Sampai dia berkembang seperti sekarang ini. Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i begitu dia. Akhirnya Imam Syafi'i bisa membaca Al-Quran dengan ada petunjuk-petunjuk yang dia sadap pada saat dia berada di tempat pengajian yang tidak boleh dia masuki itu. Tetapi Imam Syafi'i tetap ikut mengaji. Ada 2 gurunya yang sangat-sangat terkenal di Mekah pada waktu itu. Sampai gurunya yang 2 ini mengatakan, sudah habis ilmu saya, nak. Pada waktu itu Imam Syafi'i masih berumur 6 tahun. Mau masuk ke umur 7 tahun. Sudah habis ilmu saya dikuras oleh kamu. Kau harus cari guru lain. Sampai gurunya yang kedua itu menyuruh dia, begini saja sekarang. Kamu cocok kalau ngaji di Imam Malik. Ngaji di Imam Malik.
Maka bagaimana caranya? Saya mintakan nanti rekomendasi dari Gubernur Mekah supaya disampaikan kepada Syekh. Nanti kau antar dia ke Gubernur Madinah. Akhirnya begini caranya. Antar saya sampai ke Madinah, tapi Tuhan kan punya kitab Muwatta ya, punya Al-Quran. Sementara dia tidak punya Quran Imam Syafi'i. Al-Quran tidak punya, kitab Muwatta tidak punya. Dia pinjamlah kitab begitu berangkat, ayo kita berangkat. Selama 7 hari dengan perjalanan, maka dia hafal Muwatta dan Al-Quran. 2 kitab itu dihafal dalam 7 hari. Itu. Jadi 2 kitab, Al-Quran dan Muwatta yang 30.000 hadis itu. 30.000 hadis dalam kitab Muwatta ini. Itu dihafal dalam rentang waktu hanya 7 hari. Karena memang dia sangat-sangat jenius, Imam Syafi'i. Dan dialah yang dimaksudkan dengan apa? Nanti Pira'si al-mi'atul ula minal hijrati yansa'u mujaddidun min bani Idris. Nanti pada 100 tahun yang pertama akan lahir seorang mujaddid dari bani Idris. Sedangkan Imam Syafi'i ini memang kan bertemu silsilahnya dengan Rasulullah kepada Abdul Manaf. Jadi bukan dari Rasulullah langsung dia, tapi melalui jalur lain dia bertemu di Abdul Manaf. Akhirnya betul, setelah lama dia di sana di Madinah, direkomendasikan lagi dia untuk mengaji ke Baghdad. Nah di Baghdad inilah dia langsung bertemu dengan Abul Hasan Asy-Syaibani. Di situ dia terus menjadi seorang mufti. Kemudian setelah dia di Baghdad sampai dia menulis kitab Ar-Risalah menjadi kaum Qadim. Kemudian dia pindah dari Baghdad ke Yaman. Di Yaman ada 2 ilmu yang dipelajari. Ilmu tarikh, kemudian ilmu firasat. Jadi yang disebut ilmu sirah dan ilmu firasat. Ilmu firasat ini sangat penting. Itu dipelajari sampai Imam Syafi'i. Dia tahu dari gelagat orang ini. Dia tahu sudah sampai hal-hal yang paling dalam. Dah gelagat, sudah tahu dia. Dia akan mencuri, dia akan berbuat jahat dan lain sebagainya. Nah, setelah dia berada di Yaman beberapa tahun, dia pindah lagi ke Madinah. Dia pulang ke Madinah. Tapi tidak puas dia berada di Madinah, barulah dia kembali ke Mesir. Nah di Mesir, dia mondok di suku Gulbuk Reot, tidak punya bekal. Lewatlah dia dari pasar kan, tempat rumahnya Imam Waqi itu saya lihat itu. Kuburnya ini memang sampai sekarang di pinggir pasar. Imam Waqi. Al-Laisi juga Imam Al-Laisi. Kalau Imam Laisi bersama anaknya Imam Ahmad namanya agak dalam. Kalau Imam Waqi ini di pinggir pasar, berdekatan dengan kuburnya Ibnu Hajar Al-Asqalani di pinggir pasar. Akhirnya kan begini dia. Imam Syafi'i untuk ke rumah gurunya Imam Waqi, dia melalui pasar. Itu yang menyebabkan hafalannya menjadi terganggu. Kok sekarang ini hafalan saya menjadi terganggu? Ada apa ini? Akhirnya dia ngelapor kepada Imam Waqi. Itulah yang terkenal diajarkan dalam ta'lim. Syakautu ila waqi'in sahibzi warsadani ila tarikil ma'asi. Fa innal ilma nurul wa nurullah la yudalil asi. Dia berpikir, apa yang menyebabkan saya dapat dosa? Apa yang menyebabkan saya kok menjadi orang durhaka, maksiat? Dia berpikir, sampailah dia dapat ilham. Itu jalanmu lewat pasar itu. Kamu kan lihat banyak perempuan di sana yang berjualan, yang membeli. Melihat sekedar selintas saja itu menyebabkan kamu menjadi terganggu hafalan kamu. Akhirnya dia pindah jalur Imam Syafi'i. Lewat belakang dia, udah lewat pasar lagi. Berarti betul ini penyebabnya ini. Saya lewat di pasar itu menyebabkan mata ini menjadi maksiat. Makanya kan beliau mengatakan bahwa a'zamul shaghair an-nazru bisyahwat
bahwa dosa kecil yang paling besar adalah memandang lawan jenis dengan syahwat. Dosa kecil yang paling besar. Akhirnya dia pindah jalur dari belakang pasar dia. Baru dia. Nah akhirnya dari situ dia terus bermuzakarah dengan gurunya Imam Waqi, kemudian dengan Imam Al-Laythi. Dari Imam Laythi ini ahli hadis Mesir. Akhirnya dia bilang apa? Dia bilang, berarti ini banyak hasil yang saya dapatkan di Baghdad tidak sesuai ya. Maka di Robahnya menjadi Qaul Jadid. Qaul Jadid inilah kitab Al-Um itu Qaul Jadid. Kitab Al-Um. Jadi Arisalah itu banyak Qaul Qadim, kemudian ini Al-Um ini Qaul Jadid. Sehingga dia ngajar di situ. Bertemu juga dengan murid-murid daripada Imam Maliki. Dia banyak berdebat dengan murid Imam Maliki. Dan yang paling menunjukkan Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat tawaduk. Dia pernah berdebat bersama muridnya yang bernama Ali Al-Ghadafi. Berdebat dengan muridnya. Akhirnya karena Ali Al-Ghadafi ini sudah tidak bisa menemui jalan untuk dapat mengungguli gurunya Imam Syafi'i, dia keluar langsung tanpa permisi. Begitu selesai muzakarah, dicari dia oleh Imam Syafi'i. Dicari muridnya itu. Dia sendiri yang minta maaf. Nah, kalau memang apa yang saya katakan padamu berupa dalil-dalil ini menyebabkan kau tersinggung, mohon dimaafkan ya. Mohon saya ini dimaafkan. Maafkan saya. Karena tidak ada orang yang sempurna. Saya juga jangan kau anggap menjadi orang suci katanya. Mungkin saja apa yang kamu ketahui itu saya tidak tahu. Walaupun memang betapa banyak apa yang saya ketahui kau memang belum tahu. Tapi maafkan saya. Itu adalah merupakan salah satu daripada tanda tawaduknya Imam Syafi'i. Muridnya Ghadafi itu begitu marah. Nah, padahal dia tidak disudutkan dengan kepribadian, tetapi adalah dengan dalil. Dengan dalil-dalil dia adu argumentasi bersama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan orang yang betul-betul menggunakan otaknya sejak kecil untuk mendapatkan pengetahuan yang begitu melaut. Akhirnya akor dia kembali. Kembali sedia ngaji Ali Al-Ghadafi kepada beliau. Karena dia memang muridnya. Dia juga berdebat bersama murid-murid Imam Maliki. Bersama Imam Maliki. Dengan Imam Maliki pun Imam Syafi'i berbeda pendapat. Tentang apa? Tentang merusak sholat puasa dengan jima. Kalau Imam Maliki mengatakan apapun yang menjadi mukadimah daripada jima di siang hari Ramadan itu tetap saja dia berkifarat, kata Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i tidak. Kalau dia rusak puasanya dulu dengan makan, lalu dia jima, maka tidak wajib bayar kifarat. Karena dia tidak merusak dengan apa? Dengan jima. Dia rusak dengan makan. Sampai tegang Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Tapi tetap saling menghargai. Nah, ini kadang-kadang orang-orang yang tidak bermazhab itu, ini yang diikuti pendapat Imam Syafi'i ini yang diikuti. Hasil muzakarahnya dengan Imam Maliki itu yang diikuti. Padahal tadinya dia tidak mau bermazhab. Ketika ditanya, siapa kau ikuti ya? Katanya kau mengikuti Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melakukan semacam ini, tidak pernah menyabdakan semacam ini. Baik hadis kauli maupun hadis fi'li tidak ada. Takriri juga tidak ada. Imam Syafi'i dia bilang. Kenapa sekarang kau mengatakan Imam Syafi'i berarti kau talpik ini? Kalau dalam hal ini kau ikuti Imam Syafi'i, yang lain kau tidak mau ikuti. Kau mengatakan diri bermazhab sekarang ini. Kau bermazhab? Tidak, ikut pada sunnah dan Al-Quran dan hadis saja. Itulah merupakan salah satu ketololan yang kadang-kadang bisa terjadi ketika orang mau melayani syahwatnya. Dia berkilah. Karena memang kadang-kadang berkilah itu bisa meringankan yang berat. Berkilah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala wala yatawakkalu fi umurihi illa 'ala Allah. Dan dia tidak berserah diri pada semua perkaranya kecuali kepada Allah. Kad saqata i'tibarun nasi. Sesungguhnya telah gugurlah
Iktibar daripada manusia min ainihi daripada pandangannya. Fala yara minhum darran, maka dia tidak melihat daripada mereka darran akan kebaikan wala naf'an juga naf'at. Artinya baik manfaat yang ia dapatkan maupun madarat dia tidak pernah merasakan datang dari dirinya sendiri. Walaupun Allah memang mengatakan wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tapi dia tidak pernah memandang itu. Dia selalu mengatakan inilah Allah yang sudah mentakdirkan dan menyatakan seperti ini. Wasakatat nafsuhu min ainihi, dan telah gugurlah dirinya daripada pandangannya sendiri, daripada ainnya. Fala yusyahid laha fi'lan wala yaqtadi laha khazzan. Dia tidak menyaksikan baginya suatu perbuatan dan tidak memutuskan baginya suatu bagian, suatu pendapatan. Wa yakunu fi amalihi, dan adalah dia pada amal perbuatannya kuliah semuanya jarian ala muqtada syar'i, yaitu adalah berlaku atas tuntutan syarak fi ghairi ifratin wala tafritin, tanpa berlebih-lebihan daripada apa yang sudah ditentukan. Dia jalani seperti apa yang sudah digariskan dalam syariat. Artinya begini, kan ada seperti yang bilang tadi itu. Ada orang yang sangat berlebihan mengungguli apa yang ditentukan oleh syariat. Ada orang yang tidak mau menjalankan syariat. Wahadi sifatul arifin, yaitu gairu ifrat wala tafrit, itu adalah sifat daripada arifin al-muwahhidin yang betul-betul mengesahkan Allah. Jadi semua dia esahkan Allah dalam segala sesuatu, karena dia yakin bahwa Allah itu kan mempunyai sifat esa dalam wahdaniyat itu, yaitu adalah esa pada sifat, esa pada zat, esa pada af'al, pada perbuatan. Jadi tidak ada yang menyertai Allah dalam melakukan apa yang dilakukan dan menciptakan apa yang ingin diciptakan. Pasubatu man hadhihi haluhu, maka menemani orang yang seperti ini kelakuannya, wa in qallat ibadatuhu, sekalipun sangat kurang ibadahnya. Artinya kurang di sini dia mungkin hanya mefokuskan diri dengan yang wajib saja. Yang wajib saja ia lakukan. Wa nawafilu, dan sangat kurang sunat-sunatnya. Tapi ma'munatul ghailati, tapi sangat dipercayai kata-katanya. Mahmudatul aqibati, sangat terpuji akibatnya. Jalibatun likulli faidatin, dia selalu mendatangkan pada semua faedah-faedah dinihi, pada agamanya, wa dunyawiyatihi, dan dunianya. Artinya selalu dia menyandarkan yang berkaitan dengan semua fawaidud diniyah dan fawaidud dunyawiyah kepada Allah. Li'anna taba'a yasriku minat taba'i, karena bahwasanya tabiat alam ini yasriku minat tabi'i, seringkali kadang-kadang mencuri daripada tabiat. Artinya tabiat yang berupa alamiah, yaitu bisa kadang-kadang menyandarkan alam ini kepada alam, tidak menyandarkan alam kepada Allah. Maka orang yang menyandarkan alam kepada alam dengan secara sangat-sangat khofi, misalnya sangat-sangat saru, tidak kelihatan, itu bagikan orang mencuri alam daripada alam. Wan nafsu majbulatun ala hubbil iktida, sedangkan jiwanya selalu terdorong masuk untuk cinta kepada mengikuti biman tastahsinu haluhu, orang yang ia anggap baik halahu kelakuannya. Wala yustaratu fil mashubi, dan tidak disyaratkan pada persahabatan itu, pertemanan itu, ittisafu bitilkas sifat, yaitu sifatnya dan sifat-sifat semacam tersebut yang sangat-sangat tinggi, misalnya ala ghayatil kamal, atas hingga kesempurnaan. Yang penting sudah ada kelihatan orang ini patut kita temani supaya kita ikut seperti dia, paling tidak begitu. Walaupun dia tidak sampai kepada puncak kesempurnaan, wa tamam, tidak sampai kepada puncak kesempurnaan, fa inna dzalika mu'tadirun, maka sungguhnya yang demikian merupakan suatu yang dijadikan orang jadikan alasan. Wa innama yustaratu fihi, dan hanya saya disyaratkan pada itu ayatasifa minha, yaitu dia bersifat dengan sifat al-halun nahidah, artinya sifat yang bisa meningkatkan kedekatan kepada Allah.
wa kana sya'nuhu al-mu'amalatu bizahiri, dan adalah kelakuannya yang diperlakukan secara zahirnya, la ghairu, tidak seperti itu. Artinya tidak ada selain daripada itu. Yang penting dia sudah apa? Sudah ada sifat-sifat yang bisa memotivasi kita untuk selalu meningkat dekat kepada Allah. Wa laisa lahu fa'idatun fi suhbatihi, maka tidak ada baginya faedah pada pertemanannya, bal rubama zadathu syarran, tetapi bahkan mungkin menambah dia dalam segi kejahatan, li'anna khaltatahu, karena bahwasanya pergaulannya itu tad'u ila tasannu'i, yaitu mendorong dia, menuntut dia ila tasannu', kepada merekayasa lahu baginya. Artinya kalau dia tidak seperti itu atau menuntut lebih daripada itu, bisa saja nanti dia merekayasa seolah-olah dia sama dengan orang yang mendorong dia ini, atau mungkin bisa mengungguli dan sebagainya secara tidak asli, tapi dengan cara palsu. Wa tazayyuni, dan berhias, wa yu'addihi dzalika ila kaba'iri ma'asil qulubi, dan membawa akan dia oleh yang demikian itu kepada besarnya dosa-dosa maksiat hati, pada sebesar-besar dosa maksiat hati. Wahia asyaddu alaihi, dan dia lebih keras atasnya, mimma asil jawarihi bikatirin, itu lebih besar, lebih keras atasnya dibanding dengan maksiat-maksiat anggota kebanyakannya. Nah, ini masih panjang ini ya, masih panjang sekali pembahasan daripada yang singkat ini, sampai kepada halaman 39 harus selesai. Nah, oleh sebab kita cukupkan, maka kepada semua jamaah diminta kita sama-sama ke masjid. Kita hataman Quran di masjid, kita buka bersama di masjid, kita zikir dan doa di masjid. Ya. Maka untuk di sini kita cukupkan dengan menutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.